dari mana hujan itu berasal, kita akan masuk pada materi siklus air. Sebelum masuk pada materi siklus air, untuk lebih jauhnya, kita harus memahami tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tahapan siklus air. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Tujuan yang kedua yaitu ada melalui kegiatan percobaan sederhana, peserta didik dapat membuktikan proses evaporasi dan kondensasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memenuhi tujuan kedua ini, kita sebentar akan melakukan praktek kecil-kecil. Oke anak-anak? Oke Bu. Baik, di sini ada pengertian dan pentingnya air. Pengertian dari siklus air merupakan proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa air tidak akan habis, melainkan berubah dari bentuk cair menjadi uap kembali menjadi air. Lalu, air memiliki peranan vital bagi kehidupan karena mendukung fungsi penting pada organisme seperti melarutkan zat, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Selain itu, air juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi organisme air dan sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan mempelajari tahapan siklus air secara luas. Di sini ada 5 tahap air. Tadi apa saja? Yang pertama ada evaporasi atau penguapan, di mana air dari laut, danau ataupun tempat genangan lainnya menguap akibat panas dari matahari. Yang kedua ada transpirasi, yaitu proses di mana tumbuhan melepaskan uap air melalui daunnya. Biasa kan anak-anak melihat ada pagi-pagi itu kalau bangun tidur pasti daun-daunan di depan kita itu penuh uap, penuh air, ya kan? Berembun. Nah, tapi kalau siang-siang dia sudah tidak ada, kemana air itu? Menguap ke bawah. Ya, pintar ya, dia mengalami penguapan karena sinar matahari. Nah, tahapan yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi merupakan terjadi ketika uap di atmosfer mendingin dan berubah menjadi butiran air yang membentuk awan. Yang keempat ada presipitasi, yaitu saat air dari awan turun ke bumi dalam bentuk hujan, gerimis ataupun hujan es. Nah, yang kelima di sini ada infiltrasi dan aliran permukaan, di mana sebagian air meresap ke dalam tanah, sementara sisanya kembali ke sungai, danau ataupun laut. Nah, anak-anak di sini ini contoh dari siklus air. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi terjadi penguapan karena ada matahari. Sinar matahari membantu proses penguapan, air naik menjadi awan, disebut kondensasi. Kemudian karena awan sudah merasa penuh, dia sudah menumpuk air, dia menurunkan hujan, disebut presipitasi. Setelah presipitasi ini, dia turun ke bumi, di mana airnya menyerap ke dalam tanah dan sisanya kembali ke laut. Ini disebut infiltrasi.
Dan mengapa air sungai itu tidak habis-habis? Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, baik. Karena sudah terjawab, kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini ada materi tentang faktor yang mempengaruhi siklus air. Siklus air itu terpengaruhi oleh faktor, ada yang pertama suhu udara, di mana semakin tinggi suhu maka proses penguapan berlangsung lebih cepat. Yang kedua ada kelembapan udara. Semakin tinggi tingkat kelembapan, semakin lambat proses penguapan. Jadi kalau semakin lembab udaranya itu semakin lambat terjadinya proses penguapan, air akan tetap ada. Yang ketiga itu ada angin. Berfungsi untuk mendistribusikan uap air dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi siklus air ada Sinar matahari. Sinar matahari ini sebagai sumber energi utama dalam proses penguapan. Nah, ini ya yang ada video animasi siklus air. Kita simak-simak ya. Iya, itu penguapan. Kondensasi, pembentukan awan. Nah, di sini sudah turun hujan. Nah, itu laut itu yang menyebabkan air laut tidak habis-habis. Karena dia kembali ke laut. Ada pelanginya ya. Oke, anak-anak, karena sudah mengerti, Ibu izin. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, apakah materi kita hari ini sudah dimengerti? Sudah, Bu. Oke, untuk itu Ibu yang akan bertanya ya. Ibu mau bertanya, bagaimana jika siklus air ini terhenti? Apa yang akan terjadi? Sungai, danau, dan sumber air tanah akan menyusut atau kering karena tidak ada pengisian ulang, Bu. Iya, betul. Karena tidak adanya pengisian ulang atau infiltrasi, itu air akan menyusut. Dia menyusut sehingga danau itu akan mengering saja, tidak ada penguapan kembali. Lalu apakah ada jawaban yang lain? Iya, Evi, bagaimana? Kurangnya cadangan air bersih. Iya, betul sekali ya. Itu juga masuk menjadi bagian dampak dari terhentinya siklus air. Oke, anak-anak, setelah tadi kita menyimak pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu mau ngasih praktek tentang materi kita tentang bagaimana itu siklus air. Ibu akan memberikan praktek kecil-kecilan. Ya, coba di sini di depan kalian sudah ada gelas yang berisi air hangat. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya, di atasnya kita isikan dengan plastik bening. Ada plastik beningnya? Ada, Bu. Oke. Di atas plastik bening itu diikat rapi-rapi, diikat rapat-rapat, jangan sampai ada ruang sedikit pun. Kemudian kita isi di atasnya air es batu. Ya, itu di situ kita isi es batu. Kita diamkan beberapa menit, kita lihat reaksi apa yang akan terjadi di dalam air hangat yang diisi es batu dan ditutup plastik. Coba kita simak apa yang ada terjadi. Apakah di situ ada embun? Ada, Bu. Oke, jika ada embunnya, iya, embun kecil-kecil. Kita diamkan beberapa menit, itu embunnya akan menumpuk, membanyak, dan dia akan menetes-netes, dianggap seperti hujan. Apakah dia sudah menetes-menetes?
Oke, sudah menetes ya. Berarti, nah itu yang disebut dengan siklus air itu bisa dianggap sebagai proses hujan dari dia panas bumi atau air yang panas diakibatkan oleh matahari. Lalu karena adanya suhu ruang, dia menguap, membentuk molekul-molekul air sehingga membentuk awan. Di mana ketika awan itu penuh dengan molekul air itu, dia akan turun hujan. Itu yang menyebabkan turunnya hujan ke bumi. Lalu setelah dia turun, dia kembali lagi ke air tersebut. Iya kan? Iya, Bu. Nah, begitu. Baik, anak-anak, itu praktek dari Ibu. Semoga kalian mengerti dan bisa kalian coba lagi. Kalau kalian penasaran di rumah, kalian bisa mempraktekannya lagi, mencoba lagi dengan berbagai macam. Misalnya dengan plastik wrap yang bisa diletup-letupkan itu dipakai. Nah, itu tuh bisa juga. Oke, anak-anak, itu dari Ibu. Nah, karena kita sudah mengerti, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi kita, yaitu siklus air. Kesimpulannya yaitu siklus air adalah proses alami yang berlangsung terus-menerus melalui penguapan pembentukan awan, hujan, lalu air kembali ke bumi dan tersimpan di tanah, sungai, dan laut. Proses ini sangat penting karena menjaga ketersediaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dipengaruhi oleh suhu, sinar matahari, angin, kondisi tanah, dan aktivitas manusia. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu tentang siklus air. Semoga dengan adanya materi ini kalian semakin paham bagaimana prosesnya hujan dan bagaimana air laut itu tidak berkurang dengan adanya proses penguapan. Semoga juga materi ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Dan jangan lupa untuk anak-anak pelajari juga materi selanjutnya ya untuk minggu depannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.